Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih Ba'alawi, Malang, Jawa Timur. Beliau merupakan salah satu bintang penerang di Kota Bunga, Malang, Jawa Timur. Beliau seorang aulia yang terkenal karena ketinggian dan keistimewaan ilmunya. Keistimewaan Habib Abdul Qodir adalah beliau ahli ilmu alat, nahwu, saraf, mantik, ilmu kalam, serta ma'ani, bayan, dan badi. Tiga yang terakhir merupakan bagian ilmu sastra. Dalam bidang hadits memiliki penguasaan dalam bidang riwayat maupun dirayah dan hafal ribuan hadits beserta sanadnya. Di samping itu, beliau banyak mendapat hadits al-musalsal, yakni riwayat hadits yang tersambung langsung kepada Rasulullah SAW yang diperolehnya melalui saling tukar isnad, saling menukar periwayatan hadits dengan Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki saat berkunjung ke Makkah. Riwayat hidup dan keluarga. Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih Al-Alawi dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, pada hari Selasa 15 Safar tahun 1316 Hijriah 1896 Masehi. Menurut riwayat bahwa saat bersamaan menjelang kelahirannya, salah seorang ulama besar, yaitu Habib Syaihan bin Hashim Assegaf, bermimpi bertemu Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qodir Jailani. Dalam mimpi itu Syekh Abdul Qodir Jailani menitipkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada Habib Syaihan bin Hashim Assegaf agar diberikan kepada Habib Ahmad bin Muhammad Bilfaqih. Pagi harinya Habib Syaihan menceritakan mimpinya kepada Habib Ahmad. Setelah Habib Ahmad mendengarkan cerita dari Habib Syaihan, kemudian berkata, "Alhamdulillah, tadi malam aku dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang putra. Dan itulah isyarat takwil mimpimu bertemu Syekh Abdul Qodir Jailani yang menitipkan Al-Quranul Karim agar disampaikan kepadaku. Oleh karena itu, putraku ini kuberi nama Abdul Qodir, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama makam dan kewaliannya sebagaimana Syekh Abdul Qodir Jailani." Demikianlah. Kemudian Habib Ahmad memberi nama Abdul Qodir karena mengharap berkah tafaul agar ilmu dan makam Abdul Qodir seperti Syekh Abdul Qodir Jailani. Pendidikan. Sejak kecil, beliau sangat rajin dan tekun dalam mencari ilmu. Sebagai murid, beliau dikenal sangat cerdas dan tangkas dalam menerima pelajaran. Pada masa mudanya, beliau dikenal sebagai orang yang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu dan menaruh penghormatan yang tinggi kepada guru-gurunya. Tidaklah dinamakan mengagungkan ilmu bila tidak memuliakan ahli ilmu, demikian filosofi yang tertanam dalam kalbu Habib Abdul Qodir. Pernah suatu ketika di saat menuntut ilmu pada seorang mahaguru, ia ditegur dan diperingatkan, padahal Habib Abdul Qodir waktu itu pada pihak yang benar. Setelah memahami dan mengerti bahwa sang murid berada di pihak yang benar, sang guru minta maaf. Namun, Habib Abdul Qodir berkata, "Meskipun saya benar, andaikan paduka memukul muka hamba dengan tangan paduka, tak ada rasa tidak menerima sedikit pun dalam diri hamba ini." Itulah salah satu contoh keteladanan yang tinggi bagaimana seorang murid harus bersopan santun pada gurunya. Guru-guru Habib Abdul Qodir, antara lain, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Syekh Segaf bin Hasan Al-Aidrus, Syekh Imam Muhammad bin Abdul Qodir Al-Katani, Syekh Umar bin Haridan Al-Maghrobi, Habib Ali bin Zain Al-Hadi, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib, Syekh Abdurrahman Bahurmus. Dalam usia yang masih anak-anak, ia telah hafal Al-Quran. Tahun 1331 Hijriah 1912 Masehi, ia telah mendapat ijazah dan berhak memberikan fatwa agama, antara lain di bidang hukum, dakwah, pendidikan, dan sosial. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada hamba pilihannya. Maka tidak berlebihan bila salah seorang gurunya, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, menyatakan, ilmu fikih marga Bilfaqih setara dengan ilmu fikih Imam Atsrawi, sedangkan dalam bidang tasawuf serta kesusastraan bagai lautan tak bertepi.
Silsilah keilmuan dari 1. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. 2. Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur. 3. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. 4. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. 5. Habib Syekh Segaf bin Hasan Al-Aidrus. 6. Syekh Imam Muhammad bin Abdul Qadir Al-Katani. 7. Syekh Umar bin Haridan Al-Maghrobi. 8. Habib Ali bin Zain Al-Hadi. 9. Habib Ahmad bin Hasan Alatas. 10. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. 11. Syekh Abu Bakar bin Ahmad Al-Khatib. 12. Syekh Abdurrahman Bahurmus. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Penerus beliau. Murid. Banyak santrinya yang di kemudian hari juga meneruskan jejaknya sebagai mubaligh dan ulama, seperti Habib Ahmad Al-Habsyi, Ponpes Ar-Riyad Palembang. Habib Muhammad Ba'abud, Ponpes Darul Nasyiin Malang. Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, Ponpes Al-Khairat Jakarta Timur. K.H. Alawi Muhammad, Ponpes Et-Taroki Sampang, Madura. Profesor Dr. Quraisy Syihab Jakarta. Profesor Dr. Alwi Syihab, dan lainnya. Keturunan. Beliau memiliki seorang putra tunggal, yaitu Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Malang. Jasa dan karya beliau. Sebelum meninggalkan kota Tarim untuk berdakwah, di tanah kelahirannya ia sempat mendirikan organisasi pendidikan sosial Jamiatul Ukhuwah wal Muawanah dan Jamiah An-Nasr wal Fudoil tahun 1919 Masehi. Sebelum berhijrah ke Indonesia, Habib Abdul Qadir menyempatkan diri beribadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan dan singgah di beberapa kota dan negara, seperti Aden, Pakistan, India, Malaysia, dan Singapura. Di setiap kota yang disinggahi, ia selalu membina umat, baik secara umum maupun khusus, dalam lembaga pendidikan dan majelis taklim. Tiba di Indonesia tepatnya di kota Surabaya tahun 1919 Masehi, 1338 Hijriyah dan langsung diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Khairiyah. Selanjutnya, ia mendirikan lembaga pendidikan Madrasah Ar-Rabithah di kota Solo tahun 1351 Hijriyah. 1931 Masehi. Pendirian lembaga pendidikan. Selepas bermukim dan menunaikan ibadah haji di Makkah, sekembalinya ke Indonesia tanggal 12 Februari tahun 1945 ia mendirikan pondok pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah dan perguruan Islam tinggi di kota Malang. Ia pernah diangkat sebagai dosen mata kuliah tafsir pada IAIN Malang pada 1330 Hijriah 1960 Masehi. Sebagai seorang ulama yang menaruh perhatian besar dalam dunia pendidikan, ia juga giat mendirikan taklim di beberapa daerah, seperti Lembaga Pendidikan Guru Agama di Sawangan, Bogor, dan Madrasah Darussalam Tegal, Jawa Tengah. Wafat beliau. Habib Abdul Qadir wafat pada 21 Jumadil Akhir 1382 Hijriah, tanggal 19 November tahun 1962 Masehi dalam usia 62 tahun. Kala saat-saat terakhirnya, ia berkata kepada putra tunggalnya, "Lihatlah, wahai anakku. Ini kakekmu, Muhammad SAW, datang. Dan ini ibumu, Sayyidatuna Fatimah, datang." Ribuan umat berdatangan untuk menyampaikan penghormatan terakhir kepada sang permata ilmu yang mumpuni itu. Setelah disemayamkan di Masjid Jami Malang, ia dimakamkan di Kompleks Makam Kasin, Malang, Jawa Timur. Sumber. Manaqib tulisan Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus, pengajar Ponpes Darul Hadith Malang, Jawa Timur. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Malang, Jawa Timur. Masyarakat Malang dan sekitarnya mengenal dua tokoh ulama yang sama-sama karismatik, sama-sama ahli hadits, sama-sama pendidik yang bijaksana. Mereka adalah bapak dan anak,
Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Al-Alawi adalah ulama yang masyhur alim dalam ilmu hadits. Beliau menggantikan ayahandanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih Al-Alawi sebagai penerus mengasuh dan memimpin pesantren ayahnya pada 12 Rabiul Awal 1364 Hijriah, tanggal 12 Februari tahun 1945 Masehi di Kota Malang, Jawa Timur. Riwayat hidup dan keluarga. Begitu besar keinginan sang ayah untuk mencetak anaknya menjadi ulama besar dan ahli hadis, mewarisi ilmunya. Ketika menunaikan ibadah haji, Habib Abdul Qadir Bilfaqih berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Kompleks Masjid Nabawi, Madinah. Di sana ia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai putra yang kelak tumbuh sebagai ulama besar dan menjadi seorang ahli hadits. Beberapa bulan kemudian, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 12 Rabiul Awal 1355 H. 1935 M. lahirlah seorang putra buah pernikahan Habib Abdul Qadir dengan Syarifah Umi Hani binti Abdillah bin Agil, yang kemudian diberi nama Abdullah. Pendidikan ilmu hadis. Sesuai dengan doa yang dipanjatkan di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Abdul Qadir pun mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk mendidik putra tunggalnya itu. Pendidikan langsung ayahanda ini tidak sia-sia. Ketika masih berusia 7 tahun, Habib Abdullah sudah hafal Al-Quran. Hal itu tentu saja tidak terjadi secara kebetulan. Semua itu berkat kerjasama yang seimbang antara ayah yang bertindak sebagai guru dan anak sebagai murid. Sang guru mengerahkan segala daya upaya untuk membimbing dan mendidik sang putra, sementara sang anak mengimbanginya dengan semangat belajar yang tinggi, ulet, tekun, dan rajin. Menjelang dewasa, Habib Abdullah menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan At-Taraqi, dari Madrasah Ibtidaiyah hingga Sanawiyah di Malang, kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyah li Ahlis Sunnah wal Jamaah. Semua lembaga pendidikan itu berada di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Sebagai murid, semangat belajarnya sangat tinggi. Dengan tekun ia menelaah berbagai kitab sambil duduk. Gara-gara terlalu kuat belajar, ia pernah jatuh sakit. Meski begitu ia tetap saja belajar. Barangkali karena ingin agar putranya mewarisi ilmu yang dimilikinya, Habib Abdul Qadir pun berusaha keras mendidik Habib Abdullah sebagai ahli hadits. Maka wajarlah jika dalam usia relatif muda, Habib Abdullah telah hafal kitab hadis, antara lain 2 kitab hadits sahih, yakni Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, lengkap dengan isnad dan silsilahnya. Kitab-kitab Ummahatus Sitt, kitab induk hadits seperti Sunan Abu Daud, Sunan Turmudi, Musnad Syafi'i, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muwatta karya Imam Malik, An-Nawadirul Usyul karya Imam Hakim At-Turmudi, Al-Ma'ajim As-Salas karya Abul Qasim At-Tabrani, dan lain-lain. Tidak hanya menghafal hadits, Habib Abdullah juga memperdalam ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu yang mempelajari hal ihwal hadits berikut perawinya, seperti Rijalul Hadits, yaitu ilmu tentang para perawi hadits. Rijalul Hadits. Ia juga menguasai ilmu ta'dil, kriteria hadits yang diterima, dengan mempelajari kitab-kitab. Takribut Tahsib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mizanut Ta'dil karya Al-Hafidh Ad-Dahabi. Kitab Fikih 4 Mazhab. Selain dikenal sebagai ahli hadits, Habib Abdullah juga memperdalam tasawuf dan fikih, juga langsung dari ayahandanya. Dalam ilmu fikih ia mempelajari kitab fikih 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali termasuk kitab-kitab fikih lain, seperti Fatwa Ibnu Hajar, Fatwa Romli, dan Al-Muhadab Imam Nawawi. Pendidikan formal. Beliau juga sempat memperoleh titel doktor dan profesor. Penerus beliau. Sebagiannya telah menuruti jejak langkah guru mereka dengan membuka pesantren-pesantren demi menyiarkan dakwah dan ilmu,
antaranya ialah Habib Ahmad Al-Habsyi, Pondok Pesantren Ar-Riyad, Palembang. Habib Muhammad Ba'abud, Pondok Pesantren Darun Nasyiin, Lawang. Kiai Haji Alawi Muhammad, Pondok Pesantren Et-Taroki, Sampang, Madura. Jasa dan karya beliau. Setelah ayahandanya mangkat pada tanggal 19 November tahun 1962, 21 Jumadil Akhir 1382 otomatis Habib Abdullah menggantikannya, baik sebagai pengasuh pondok pesantren, mubaligh, maupun pengajar. Selain menjabat Direktur Lembaga Pesantren Darul Hadith Malang, ia juga memegang beberapa jabatan penting, baik di pemerintahan maupun lembaga keagamaan, seperti Penasihat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Mufti Lajnah Ifta Syari'i, dan pengajar kuliah tafsir dan hadits di IAIN dan IKIP Malang. Sebagaimana ayahandanya, Habib Abdullah juga dikenal sebagai pendidik ulung. Mereka bak pinang dibelah dua, sama-sama sebagai pendidik, sama-sama menjadi suri tauladan bagi para santri, dan sama-sama tokoh karismatik yang bijak. Seperti ayahandanya, Habib Abdullah juga penuh perhatian dan kasih sayang, dan sangat dekat dengan para santri. Sebagai guru, ia sangat memperhatikan pendidikan santri-santrinya. Hampir setiap malam, sebelum menunaikan salat tahajud, ia selalu mengontrol para santri yang sedang tidur. Jika menemukan selimut santrinya tersingkap, ia selalu membetulkannya tanpa sepengetahuan si santri. Jika ada santri yang sakit, ia segera memberikan obat. Dan jika sakitnya serius, ia akan menyuruh seseorang untuk mengantarkannya ke dokter. Seperti halnya ulama besar atau wali, pribadi Habib Abdullah mulia dan karismatik, disiplin dalam menyikapi masalah hukum dan agama. Tanpa tawar-menawar, sikapnya selalu tegas, yang hak tetap dikatakannya hak, yang batil tetap dikatakannya batil. Sikap konsisten untuk mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak saja ditunjukkan kepada umat, tapi juga kepada pemerintah. Pada setiap kesempatan hari besar Islam atau hari besar nasional, Habib Abdullah selalu menyampaikan saran dan kritik membangun baik melalui pidato maupun tulisan. Habib Abdullah juga dikenal sebagai penulis artikel yang produktif. Media cetak yang sering memuat tulisannya, antara lain, Harian Merdeka, Surabaya Pos, Pelita, Birawa, Karya Dharma, Berita Buana, Berita Yuda. Ia juga menulis di beberapa media luar negeri, seperti Al-Liwaul Islami, Mesir, Al-Manhaj, Arab Saudi, Et-Tadamun, Mesir, Rabitatul Alam Al-Islami, Makkah, Al-Arabi, Makkah, Al-Madinatul Munawwarah, Madinah. Wafat. Habib Abdullah wafat pada hari Sabtu 24 Jumadil Awal 1411 Hijriah, tanggal 30 November tahun 1991, dalam usia 56 tahun. Ribuan orang melepas kepergiannya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah disalatkan di Masjid Jami' Malang, jenazahnya dimakamkan berdampingan dengan makam ayahandanya di Pemakaman Kasin, Malang, Jawa Timur. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Demikianlah sedikit riwayat hidup dua orang wali agung Malang yang sangat masyhur. Semoga kita mendapat barokahnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.